Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku yang dirahmati Allah, jumpa lagi di kisah Rasulullah bagian keempat dengan topik harta Abdul Muthalib. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hasyim bapaknya. Sementara itu, ketika Hasyim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, adiknya yang terkecil. Setelah dewasa, Abdul Muthalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muthalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yasrib. Orang-orang Yasrib mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hasyim kepada Abdul Muthalib. Pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Sahabat-sahabatku, Abdul Muthalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar di sekitar Mekah. Saat itu sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah, mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan kembali sumur Yam-Yam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil tembilang, alat untuk menggali bertangkai panjang, dan memanggil putra satu-satunya, Haris. Temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Yam-Yam. Haris mengangguk, kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Yam-Yam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Yam-Yam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Yam-Yam memang telah hilang, kata Haris. Tidak, nak. Ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Yam-Yam ada di tengah kita. Dengan gigih, keduanya pun terus mencari sumur Yam-Yam. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau masih terus menggali, Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Mudas bin Amr, pernah menggalinya tapi tidak berhasil? Abdul Muthalib menaruh tembilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu, Mudas bin Amr, mertua Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali Yam-Yam tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Mudas telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Yam-Yam ditemukan.
Sobat-sobatku, untuk bagian keempat atau episode keempat diakhiri dan akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.